Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan membacakan hasil artikel kami. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama itu ada saya sendiri, Muhammad Arifki. Yang kedua ada Widya Hulan Ningsih. Yang ketiga ada Widya Metra. Yang keempat ada Tiara Wulandari. Yang kelima ada Titik Maindra. Dan yang keenam ada Yolanda Chania. Namun, untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah tidak semudah yang dibayangkan. Akan tetapi diperlukan persiapan fisik, persiapan mental, persiapan sumber daya ilmu kerumah tanggaan, ketepatan menjatuhkan pilihan, idealitas usia nikah, serta beberapa persyaratan lainnya. Untuk mewujudkan kualitas keluarga dan pemikiran di tengah masyarakat yang bergerak dinamis dalam arus globalisasi dewasa ini, praktis memunculkan aneka tantangan atau challenge dan problematika yang menuntut strategi penanganan dan penyelesaiannya. Upaya yang dilakukan adalah dengan cara membuat kursus pranikah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam nomor DJ 12 542 tahun 2013. Kegiatan pendidikan atau kursus pranikah tersebut bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga atau keluarga dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah warahmah, serta mengurangi angka perselisihan, perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga. Baiklah, itulah latar belakang masalah dari artikel yang telah kami buat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh anggota kelompok lain. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Widya Hulan Ningsih dari kelompok 2 yang akan membacakan mengenai latar belakang masalah dari artikel yang telah kami buat. Baiklah, latar belakang masalah. Pernikahan adalah merupakan amal ibadah karena pernikahan merupakan sunnah Rasul. Agar nilai keibadahan nikah dapat langgeng, maka pasangan suami istri berkewajiban untuk membentuk rumah tangga yang handal dan berkualitas sehingga terwujudlah kehidupan rumah tangga yang serasi, selaras dan seimbang baik kehidupan duniawi maupun ukhrawi. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 yang menyatakan bahwa pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pernikahan merupakan suatu hal yang penting dalam realita kehidupan umat manusia. Dengan adanya perkawinan, rumah tangga dapat ditegakkan dan dibina sesuai dengan norma agama dan tata kehidupan masyarakat. Dalam rumah tangga, berkumpul dua insan yang berlainan jenis, yaitu suami dan istri. Dua insan itulah yang akan membentuk sebuah rumah tangga yang akan dijadikan dengan nama keluarga. Namun, untuk Baiklah, saya Widya Metra Safitri NIM 19005-104 akan menjelaskan tentang pentingnya pendidikan pranikah. Menikah terlihat mudah, tetapi sebenarnya urusan ini cukup pelik dan menuntut perhatian yang lebih. Perlu banyak bekal untuk menuju ke sana. Ambillah contoh betapa rumitnya ketika membuat sebuah rumah hunian. Membangunnya dibutuhkan perencanaan yang matang, mulai dari pemilihan lokasi, bentuk bangunan, material yang digunakan, estimasi anggaran, sampai rincian lainnya. Hal tersebut dilakukan agar rumah yang dihasilkan adalah bangunan yang kokoh dan bagus. Jika bangunan rumah yang notabe adalah untuk tujuan dunia perlu direncanakan dengan baik, maka untuk membangun rumah tangga tentu akan lebih membutuhkan persiapan yang benar-benar matang. Karena rumah tangga ini harapannya tidak hanya untuk tujuan dunia tetapi juga di akhirat kelak. Perkawinan sebagai peristiwa sakral dalam perjalanan hidup dua individu. Banyak sekali harapan untuk kelanggengan suatu pernikahan. Agar harapan pernikahan dapat terwujud, maka diperlukan pendidikan pranikah dan parenting yang merupakan salah satu upaya penting dan strategis. Materi yang diberikan pada kursus pranikah antara lain tentang kesehatan organ produksi, tentang undang-undang perkawinan, dan tentang undang-undang KDRT. Dengan adanya pemaparan materi-materi itu, pasangan baru tersebut mengetahui apa hak dan kewajiban secara undang-undang. Pendidikan pranikah juga dapat mengajarkan pemahaman kepribadian masing-masing calon pengantin dan pola-pola penyesuaian yang tepat pada setiap pasangan calon pengantin. Dan juga pada kursus tersebut akan dibahas mengenai persiapan menjadi orang tua, mendidik anak, mengatur emosi atau perasaan emosional. Selain itu, peserta juga akan mendapatkan materi tentang manajemen keuangan keluarga. Baiklah, sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Yolanda Chania NIM 19005-107 akan menyampaikan materi tentang tujuan pernikahan. Adapun tujuan pernikahan menurut Amir Syarifuddin adalah
Yang pertama, untuk mendapatkan anak keturunan yang sah demi melanjutkan generasi di masa yang akan datang. Yang kedua, untuk mendapatkan keluarga yang bahagia, yang penuh dengan ketenangan dan penuh kasih sayang. Sedangkan menurut Jawas, tujuan pernikahan adalah yang pertama, untuk memenuhi tuntunan manusia yang asasi. Yang kedua, untuk membentengi akhlak yang luhur dan untuk menundukkan pandangan. Yang ketiga, untuk menegakkan rumah tangga yang islami. Yang keempat, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima yaitu untuk memperoleh anak keturunan yang soleh dan solehah. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang telah dibacakan oleh teman saya sebelumnya, itu mengenai identifikasi masalah dalam keluarga muda. Adapun permasalahan yang sering muncul dalam keluarga muda dapat dilatar belakangi seperti yang pertama yaitu rendahnya kemampuan dalam berkomunikasi, kedua yaitu rendahnya komitmen terhadap keluarga, tiga ketidakjelasan peran anggota keluarga, dan empat lingkungan yang kurang mendukung, dan selanjutnya timbulnya rasa cemburu dalam berkeluarga. Nomor 6 yaitu kurangnya tertatanya perekonomian keluarga. Nomor 7 yaitu terjadinya perselingkuhan dan adanya campur tangan dari pihak lain. Adapun permasalahan yang kerap terjadi yaitu yang pertama masalah ekonomi keluarga. Mengapa? Perekonomian dalam rumah tangga itu merupakan suatu ukuran kemampuan dalam rumah tangga. Tetapi apabila seorang remaja yang berumur di bawah 20 tahun berumah tangga, maka dia hanya mampu bekerja sebagai petani dan buruh bangunan untuk mencukupi kebutuhan dalam berkeluarga. Di situasi seperti ini, rentan terjadinya konflik atau pertengkaran yang dimana akibat ketidakadaannya atau tidak tersedianya kebutuhannya. Solusi yang dapat kita atasi yaitu yang pertama, mempersiapkan pekerjaan yang baik sebelum memutuskan menikah. Yang kedua itu istri belajar mengatur keuangan dengan baik, dan yang ketiga itu melakukan komunikasi yang baik terhadap pengeluaran rumah tangga. Yang keempat itu saling menguatkan ketika dalam keadaan yang sulit. Yang kedua yaitu kurangnya kematangan emosi dalam kehidupan suami istri. Hubungan emosional berarti memahami dan mempercayai pasangan dengan cara yang tidak bisa dilakukan oleh orang lain. Dengan kata lain, hubungan emosional adalah ikatan antara dua orang berada di luar kebutuhan fisik. Solusi yang dapat mengatasinya itu yang pertama yaitu menumbuhkan sikap saling menghormati. Sikap saling menghormati dapat memicu terciptanya hubungan emosional yang baik karena pasangan merasa dihargai. Yang kedua itu saling memahami sifat satu sama lain, yaitu dengan memahami sifat satu sama lain maka akan terjalinnya emosional yang baik antar pasangan. Yang ketiga itu membangun komunikasi yang baik, dan yang keempat itu meningkatkan kepercayaan terhadap pasangan dapat adalah kunci utama dalam berumah tangga yang harmonis. Baiklah, saya Titik Mai Indra akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang tindakan kekerasan dalam rumah tangga atau kasus KDRT. Kasus KDRT merupakan kasus yang sering terjadi dalam rumah tangga di mana KDRT merupakan kekerasan fisik yang dilakukan suami kepada istri ataupun sebaliknya. Kasus KDRT ini dapat dilatar belakangi oleh beberapa faktor, namun yang sering terjadi dilatar belakangi oleh faktor ekonomi dan faktor rasa cemburu. Bentuk kekerasan yang dilakukan dapat berupa pemukulan, pendorongan, penendangan, penamparan, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan kekerasan fisik. Namun juga tidak hanya kekerasan fisik, KDRT juga dapat terjadi berupa kekerasan psikologi dan kekerasan seksual. KDRT ini merupakan salah satu faktor pemicu seringnya terjadi perceraian antara suami istri karena tindakan ini sudah dianggap fatal dalam sebuah kehidupan rumah tangga. Lalu bagaimanakah solusinya agar tidak terjadi KDRT dalam rumah tangga? Yaitu yang pertama, menjalin komunikasi yang baik antara suami dan istri. Yang kedua, menumbuhkan rasa saling pengertian antara pasangan suami dan istri. Dan selanjutnya yaitu peduli dengan lingkungan sekitar serta bergaul dengan orang-orang yang positif.
dengan bersosialisasi dengan orang-orang yang memiliki kebiasaan hidup sehat, bahagia, dan positif, sehingga ketika terjadi suatu permasalahan dalam kehidupan rumah tangga, kita dapat menghadapinya dengan kepala dingin dan juga dengan kesabaran. Selanjutnya yaitu permasalahan dalam hubungan seksual. Nah, masalah dalam hubungan seksual juga merupakan penyebab terjadinya perceraian atau retaknya dalam rumah tangga. Yang mana permasalahan hubungan seksual ini terjadi karena suami tidak mendapatkan kepuasan dalam pelayanan seks yang dilakukan oleh istri maupun sebaliknya. Hal ini dapat terjadi barangkali mungkin istri yang kelelahan, kecapean, stres, dan lain sebagainya. Dapat juga dipengaruhi oleh faktor kesehatan seperti istri atau suami yang sedang sakit dan lain sebagainya. Nah, lalu bagaimanakah solusinya untuk menghadapi terjadinya masalah dalam hubungan seksual ini? Yaitu yang pertama, mengikuti kursus pranikah atau pendidikan pranikah, yang mana dalam kegiatan tersebut akan memberikan materi-materi yang berhubungan dengan kehidupan rumah tangga, termasuk juga dengan hubungan seksual pasangan suami istri. Yang kedua, konsultasi dengan dokter terkait hubungan seksual yang baik dan benar, sehingga tidak terjadinya permasalahan ketika melakukan hubungan seksual. Selanjutnya diperlukan keterbukaan antara pasangan suami dan istri, serta melakukan pengobatan baik secara medis maupun herbal ketika terjadi permasalahan dalam hubungan seksual. Oke, baik, itulah beberapa permasalahan yang sering ditemukan pada keluarga muda. Untuk menanggulangi permasalahan tersebut, maka pemerintah mencanangkan kegiatan pendidikan pranikah ini untuk diharapkan dapat membantu mengurangi permasalahan yang timbul ketika sudah membangun sebuah rumah tangga nantinya, dan dapat menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Baik, demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, materi selanjutnya yaitu tentang cara menciptakan keluarga yang harmonis. Keluarga harmonis merupakan harapan dan dambaan setiap keluarga, baik keluarga muda, keluarga tengah, maupun keluarga tua. Sebab keluarga harmonis merupakan keadaan di mana setiap anggota keluarga memiliki hubungan yang baik dan tidak adanya masalah serius yang dapat menimbulkan konflik dalam keluarga. Untuk mendapatkan keluarga yang harmonis, ini tentu saja dengan berbagai usaha. Adapun salah satu usaha yang dapat dilakukan calon pasangan suami istri dalam menciptakan keluarga harmonis yaitu dengan belajar tentang bagaimana keluarga harmonis tersebut. Seperti apa keluarga yang dapat dikatakan harmonis? Ada hal ini dapat dilakukan dengan mengikuti pendidikan pranikah atau kursus pranikah yang dimana di sini calon suami istri akan belajar bagaimana cara membangun keluarga yang baik dan harmonis. Namun selain dengan pendidikan pranikah, tips yang dapat dilakukan pasangan suami istri untuk menjaga keluarga tetap harmonis yaitu dengan yang pertama, saling bersikap jujur dan terbuka dengan pasangannya, saling berusaha menciptakan suasana yang menyenangkan dalam keluarga, hindari sikap emosional dan egois dalam menghadapi suatu permasalahan, membuat komitmen jangka panjang, mengutamakan keluarga, bijak dan tegas dalam menghadapi masalah, biasakan gaya hidup sehat dalam keluarga, menjalin komunikasi dan silaturahmi yang baik dengan keluarga pasangan, membangun hubungan sosial yang baik dan dengan tetangga, saling introspeksi diri dengan melakukan kesalahan, meminta maaf jika berbuat salah. Itulah beberapa tips yang dapat dilakukan untuk mewujudkan keluarga yang harmonis dan terhindar dari konflik-konflik atau permasalahan serius. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Anda Chania, NIM 19005107 akan membacakan kesimpulan terkait artikel tentang pendidikan pranikah. Pendidikan pranikah merupakan pemberian bekal pemahaman dan pengetahuan dalam kehidupan berumah tangga untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah, serta untuk dapat mengurangi angka perselisihan, perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga. Adanya pendidikan pranikah bukan semata-mata untuk sebagai upaya penanggulangan terhadap gangguan yang terjadi, namun juga sebagai meningkatkan kualitas hubungan untuk mewujudkan kebahagiaan, rasa aman, dan kesejahteraan. Dengan demikian, penyebab utama dari keretakan hubungan dapat diatasi. Bekerja sama dalam masalah hubungan saat proses pendidikan pranikah berlangsung dapat menjadikan pasangan mampu mengambil keputusan serta kesepakatan lainnya dengan proses berpikir panjang.
Bagian terpenting adanya pendidikan pranikah adalah sebagai kesempatan bagi calon pasangan untuk mewaspadai sikap meremehkan atas keputusan yang diambil dan dapat menjadikan pasangan dapat berpikir kritis untuk kedepannya. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.